Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang pengampunan. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 10a, 11 dan ayat 13 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 135. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 11 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 26 Maret 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai mengajar, ia berangkat dari Galilea dan tiba di Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video
kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1 begitu populer di kalangan umat dan terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, perumpamaan tentang pengampunan yang hanya ada pada Injil Matius, dan Injil Matius 19 ayat 1 yang merupakan ayat pembuka dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12 tentang perceraian. Dalam bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus Kristus berkata kepada Petrus agar mengampuni saudaranya hingga 70 kali 7 kali jika ia berbuat dosa kepadanya. Ternyata mengampuni itu juga bukan suatu perkara mudah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sempat penulis singgung pula dalam edisi Kuntum hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan ayat 45 sampai dengan 46, dan edisi Kuntum hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan 32. Makna angka 70 kali 7 tersebut menunjukkan bahwa kita diminta untuk selalu mengampuni siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Bahkan dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan dengan begitu jelasnya seperti apa Allah Bapa mengampuni dan melupakan segala bentuk kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita pun tidak akan diampuni oleh Allah Bapa apabila kita tidak mau mengampuni sesama kita seperti Allah Bapa mengampuni kita. Kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 35. Mengampuni sekaligus melupakan memang sulit dilakukan, tetapi itulah yang membedakan kita sebagai pengikut Yesus Kristus dibandingkan dengan yang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus meminta agar kita dapat mengampuni sesama seperti Allah Bapa mengampuni kita, anak-anaknya, di mana bukan hanya meniru jumlah mengampuninya, tapi juga kualitas pengampunannya. Allah Tritunggal Maha Kudus telah lebih dahulu mengasihi kita, maka sudah selayaknya kita semua saling mengasihi satu sama lain. Kita bisa baca dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 19. Allah Tritunggal Maha Kudus telah mengasihi kita secara utuh, sehingga melalui kasih tersebut kita sesungguhnya dimampukan untuk mengampuni seperti Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, mari kita sepanjang hari ini mencoba untuk mengampuni kesalahan dan dosa sesama kita, lalu melupakannya. Dengan memaafkan serta mengampuni, maka kita dapat melangkah ke depan lalu membuka lembaran baru, hidup lebih sehat serta tenang, dan menjadi murid Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Dan bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.